Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan memungkinkan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya mendengar firman itu suatu yang sangat penting karena iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini karena Engkau beri kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus tolong kami, urapi dan berkati kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Secara khusus saya akan baca ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Firman-Nya berkata demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita bersatu dalam Kristus. Saya percaya karena kita ada dalam Kristus, maka tidak ada kata lain selain kita harus bersatu. Itu berarti bahwa di dalam Kristus sajalah yang bisa memungkinkan kita, yang bisa mempersatukan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Karena itu ayat 1 diawali, jadi karena dalam Kristus. Kemudian ada suatu nasihat dalam ayat 2, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Artinya bahwa Tuhan mau sebagai umat, sebagai orang percaya untuk kita bersatu, untuk kita hidup dalam suatu kerukunan, satu dengan yang lain, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Karena kita ada dalam Kristus. Jadi kita tidak ada dasar dan tidak ada alasan untuk tidak bersatu karena kita ada dalam Kristus. Nah, supaya kita bisa bersatu dalam Kristus, maka ada 3 hal yang harus saudara dan saya buat. Dalam ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Dan ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi hal yang pertama supaya kita bisa bersatu dalam Kristus adalah kita harus mencari kepentingan bersama, bukan kepentingan sendiri. Yang membuat terjadi perpecahan karena kita mencari kepentingan sendiri. Tapi saya percaya ketika kita mendahulukan, mengutamakan kepentingan bersama, maka disitulah akan terjalin satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, atau dengan kata lain kita bisa bersatu dalam Kristus. Jadi kita belajar untuk selalu mementingkan kepentingan bersama. Dalam organisasi kita belajar membangun kepentingan bersama, mengusahakan kepentingan bersama, bukan kepentingan sendiri. Karena ketika kita lebih mengutamakan untuk membangun kepentingan bersama, mencari kepentingan bersama, maka di situ akan tumbuh bersatu dalam Kristus. Yang kedua, dalam ayatnya yang ke-3 bagian B, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah dengan rendah hati. Hal yang kedua supaya kita bisa bersatu dalam Kristus adalah hendaklah dengan rendah hati. Artinya hal yang kedua kita harus rendah hati. Rendah hati itu seperti apa? Menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Seringkali terjadi biang kerok perpecahan karena kita sombong. Menganggap diri lebih utama daripada orang lain.
Tapi kalau kita rendah hati menganggap orang lain yang lebih utama daripada diri kita sendiri, maka saya percaya disitulah akan tumbuh yang namanya kesehatian itu, yang namanya bersatu dalam Kristus, itu akan tumbuh. Karena apa? Kita rendah hati. Jadi kesombongan itu penyebab utama dari perpecahan. Karena itu kita belajar sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita belajar menjadi orang yang rendah hati, maka kerendahan hati itulah yang membuat kita bisa bersatu dalam Kristus. Yang ketiga, supaya kita bersatu dalam Kristus, ayatnya yang ke-5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus harus ada dalam hidup kita. Apa pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus yang harus ada dalam hidup kita? Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus Yesus yang harus ada dalam pikiran kita, yaitu kerelaannya untuk mau berkorban. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Justru dia mau membatasi keilahiannya. Dia datang ke dalam dunia mengambil rupa seorang hamba, jadi sama dengan manusia. Bahkan dia taat sampai mati di bukit Golgota demi dan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kerelaan untuk berkorban seperti Kristus itu harus ada dalam diri kita supaya kita bisa bersatu dalam Kristus. Jadi mari sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar bahwa dalam hidup ini harus ada kerelaan berkorban. Dalam membangun suatu persatuan yang kuat dalam suatu gereja, dalam suatu organisasi, dalam suatu ikatan, maka pikiran perasaan Kristus yang mau rela berkorban itu harus ada dalam diri kita. Maka saya percaya disitulah bisa terjadi apa yang namanya persatuan, sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, atau dengan kata lain bersatu dalam Kristus. Itu akan menjadi kenyataan dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar kami bersatu dalam Kristus. Dalam Kristuslah yang memungkinkan kami bisa bersatu. Karena itu tolong kami supaya kami selalu mencari kepentingan bersama, bukan kepentingan sendiri. Tolong kami supaya kami selalu rendah hati, menganggap orang lain lebih utama daripada diri kami. Tolong kami supaya kami punya pikiran perasaan yang ada dalam Yesus Kristus, yaitu mau berkorban. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami supaya bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu, baik jasmani maupun rohani. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.